Halo teman-teman semuanya, kali ini kita akan membahas lagi tentang set-top box. Set-top box yang tidak ada sinyal. Nah, kali ini kita akan bahas penyebab set-top box tidak ada sinyal seperti ini. Nah, untuk pertama-tama teman-teman bisa melihat untuk kesalahan-kesalahan para pengguna ya teman-teman. Jadi ini diakibatkan kelalaian kita saat kita memakai set-top box DPB T2 ini. Nah, jadi untuk teman-teman bila melihat seperti ini, untuk keterangannya ada di televisinya, ada EWS seperti ini. Nah, di sini tidak ada sinyal. Cukup teman-teman lakukan hal ini. Nah, cukup teman-teman kita ambil remote-nya ya teman-teman. Pastikan remote-nya sudah ada baterainya ya teman-teman, agar bisa kita perbaiki untuk permasalahan seperti ini. Nah, untuk EWS ini, sedangkan ya saya akan jelaskan EWS ini adalah untuk radio sinyal. Untuk EWS ini yaitu Early Warning System untuk peringatan dini akan bencana alam. Nah, nanti akan muncul di sini kalau ada bencana sesuai dengan kode pos ya, teman-teman. Jadi ini kesalahan pijit ya, bisa oleh kita ataupun oleh anak-anak kita ataupun siapapun yang kepijit remote-nya. Nah, jalan hasil untuk di tampilannya tidak ada sinyal pun, tidak ada gambar dan suaranya ya. Nah, kita pijit di bagian TV garis miring radio ini ya teman-teman. Nah, TV dan garis miring radio ini. Nah, di sini kita bisa pijit satu kali. Nah, akan tampil ke sini televisi yang sudah ada digitalnya. Kalau kita pijit itu ya teman-teman, jadi kesalahan pijit pada remote. Nah, ini banyak yang mengeluhkan ya untuk permasalahan seperti ini. Dan hasil TV-nya tidak ada sinyal. Nah, banyak yang menanyakan di kolom komentar untuk permasalahan seperti ini. Nah, untuk selanjutnya yang kedua ya teman-teman, untuk penyebab set-top box tidak ada sinyal sama sekali seperti ini, hanya suram. Nah, ini banyak semutnya, berarti televisi ataupun set-top box-nya ini tidak jalan ya teman-teman, jadi tidak mengonversi ke gambar dan audio di sini nih. Jadi kita bisa ambil lagi remote televisinya ya teman-teman. Kalau mengalami seperti ini, penyebab set-top box tidak ada sinyal ataupun tidak ada gambar dan tidak ada audionya, hanya seperti ini, kita bisa ambil remote televisinya, bukan remote set-top box ya. Jadi remote televisinya ya teman-teman. Jadi kita di bagian source atau sumber masukan, bisa di merek tertentu, bisa input ya untuk source-nya ini, sedangkan di televisi Polytron ini yaitu inputnya yaitu di source ya, untuk sumber masukannya kita pijit satu kali. Nah, untuk memastikan source ini ya teman-teman, nah source ini di sumber masukan ini kita lihat di set-top box-nya. Apakah set-top box-nya memakai kabel RCA atau kabel HDMI ya. Jadi kita lihat dulu di sini ya teman-teman. Nah, di sini ada API untuk kabel RCA, HDMI untuk kabel HDMI, dan DTP ini televisinya sudah support di kita. Ini contohkan saja ya teman-teman. Jadi kita lihat dulu untuk set-top box-nya memakai kabel apa. Nah, sedangkan saya memakai kabel RCA, jadi kita harus melihat panduan di sini nih. Kabel RCA di sini ada kuning, putih, merah. Jadi masuk ke API ya teman-teman. Jadi kita masukkan ke API biar siarannya ada lagi nih. Nah, langsung kita ada lagi ya teman-teman untuk set-top box-nya. Nah, baru kita pindahkan memakai set-top box ya, remote set-top box. Nah, di sini bisa lihat ya teman-teman. Nah, yang ketiga ya teman-teman, untuk set-top box tidak ada sinyal, kita bisa menerapkan untuk arah antenanya ataupun memperbaiki arah antena teman-teman semuanya sesuai dengan
yang ada di daerahnya bisa kita ikuti tiru tetangga. Tapi kalau tidak ada sinyal sama sekali, kita harus periksa untuk jack antena. Nah, jack antena ini yang menyambung ke InDriver sampai ke set top box. Nah, ini banyak yang mengeluhkan ya untuk permasalahan seperti ini, tidak ada sinyal sama sekali. Ini semuanya rata ya, berarti di bagian kabel ya kalau tidak ada sama sekali. Jadi untuk teman-teman cek dulu satu persatu apakah masih ada sinyalnya. Kalau masih ada satu persatu, itu berarti masih ada kemungkinan di bagian arah antena ya. Kalau semuanya ini berarti di bagian kabel ya, bermasalahnya di bagian instalasi. Nah, kita bisa lihat teman-teman semuanya. Nah, kita bisa lihat di bagian info. Nah, info 2 kali di remote. Nah, ini tidak ada sinyal sama sekali. Untuk memperbaikinya, kalau sudah kita cek di jack antenanya masih menyambung. Nah, banyak kejadian ataupun kasus di sini nih, di bagian ini nih. Di bagian ini kita bisa lihat, nah di sini kita bisa lihat di bagian antena in seperti ini, pakai jack ya teman-teman. Jadi bisa longgar ataupun copot ya karena ketarik untuk kabelnya, jadi bisa menyebabkan tidak ada sinyal sama sekali. Nah, ikuti ya tutorialnya ini biar lengkap. Nah, ini masukkan aja, coba-coba geser-geser sedikit demi sedikit. Nah, kita lihat apakah benar ada sinyalnya ataupun masih jong ya, teman-teman. Nah, ini kita bisa lihat ya, teman-teman. Nah, di sini ketarik ya, teman-teman. Di sini sudah ada sinyal kembali. Kita lihat. Nah, ini permasalahannya di sini ya, teman-teman. Untuk jack antena ini. Nah, ini jadi penyebabnya untuk set top box banyak ya di sini terbukti untuk kasus-kasus seperti ini yang mengakibatkan longgar ya teman-teman karena ini tidak langsung. Nah, ada juga sekarang kabel yang langsung dengan jack. Nah, itu juga rawan ya teman-teman, bisa copot kalau kita ketarik kabelnya ini. Nah, ini alhasil sudah ada kembali. Nah, oke teman-teman semuanya, itu untuk 3 penyebab set-top box tidak ada sinyal sama sekali dan bisa diterapkan menjadi ada ya seperti ini. Saya membagikan tips kepada teman-teman. Tapi poin terpenting ya teman-teman harus keseluruhan. Bila tidak ada sinyal sama sekali dengan tips yang 3 tadi itu, berarti fix untuk arah antena juga harus dicek ya teman-teman, ataupun kabelnya juga semuanya harus dicek satu persatu kalau ingin ada sinyal kembali seperti ini. Oke, dari saya segitu aja, semoga bermanfaat tutorial kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun pisan.